Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu Hajah Hilda Aini Syifa MAG, dan teman-teman PAI 5A yang saya banggakan. Saya, Alia Azhara Furqon, akan memaparkan mengenai tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Berikut adalah submateri yang akan dijelaskan. Pertama, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Yang kedua, tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam. Yang ketiga, ciri-ciri manusia ideal dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir, rumusan tujuan akhir manusia dalam perspektif Islam. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yakni pengertian pendidikan Islam. Dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, Zakiyah Derajat memaparkan bahwa pendidikan Islam merupakan pembentukan kepribadian Muslim. Sedangkan Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada pembentukan pribadi utama menurut ukuran-ukuran Islam. Selanjutnya yakni fungsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam berfungsi sebagai petunjuk, yakni pertama, menunjukkan kepada hidayah iman, kemudian menunjukkan kepada penggunaan akal pikiran dan analisis, yang ketiga, menunjukkan kepada hidayah akhlak yang mulia, dan yang keempat, kepada arah perbuatan soleh. Yang kedua yakni fungsi pendidikan Islam sebagai penangkal, yakni menangkal umat muslim dari menyekutukan Allah. Kedua, menangkal umat muslim terhadap kesesatan dan kebatilan. Yang ketiga, penangkal terhadap kerusakan jasmaniah. Yang keempat, memelihara kesehatan. Yang kelima, menjaga diri dari kerusakan hubungan sosial. Yang keenam, menjaga terhadap segala penyakit moral. Dan yang ketujuh, menjaga terhadap segala bahaya dari luar diri. Jadi, fungsi pendidikan Islam yakni fungsi penangkal dan fungsi penunjuk. Pembahasan berikutnya yakni tujuan pendidikan Islam. Menurut Zakiyah Derajat, tujuan pendidikan Islam merupakan terciptanya output seseorang yang berkepribadian insan kamil, yakni manusia yang utuh secara rohaniah dan jasmaniah, sehingga dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena ketakwaannya kepada Allah. Selanjutnya, macam-macam tujuan pendidikan Islam. Pertama, menurut Zakiyah Derajat, ada 4 tujuan. Pertama, tujuan umum, yakni tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan sesuai jenjangnya. Yang kedua, tujuan akhir, terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102, yang intinya adalah mati dalam keadaan bersih, berserah diri kepada Allah sebagai Muslim. Yang ketiga, tujuan sementara, merupakan tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi pengalaman tertentu sesuai yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Yang keempat, tujuan operasional, yakni tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan tertentu. Yang kedua, macam-macam tujuan menurut Abudin Nata. Ada 3, yakni tujuan pendidikan yang sangat penting, merupakan di mana tujuan pendidikan ini harus didasari dengan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicapai secara bertahap, mulai dari tujuan yang paling sederhana hingga tujuan yang paling tinggi. Yang kedua, tujuan pendidikan ini diarahkan pada terbinanya pengembangan bakat dan potensi manusia sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Yang ketiga, keberhasilan pendidikan. Tujuan pendidikan dan keberhasilan pendidikan ini semata-mata bukan hanya karena guru maupun lembaga-lembaga pendidikan, namun pula karena adanya petunjuk dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya yakni macam-macam tujuan menurut M. Karman. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, di mana pendidikan nilai-nilai keislaman telah ditransformasikan ke dalam nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan nasional. Yang kedua, tujuan institusional, merupakan tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga atau institut pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan kurikuler, merupakan tujuan bidang studi, mata pelajaran atau mata kuliah yang diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Dan yang keempat, yakni tujuan instruksional, menggambarkan tujuan pendidikan yang akan dicapai dalam satu mata pelajaran yang lebih operasional, baik tujuan pembelajaran secara umum maupun secara khusus.
Nah, berikutnya tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam. Tentu saja tidak lain, manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian terdapat pula dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Begitulah tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam. Tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yakni ciri-ciri manusia ideal dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu manusia ideal dalam Islam. Manusia ideal dalam Islam memiliki banyak makna. Yang pertama, manusia ideal sebagai ihsan, muhsin, muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, saleh, dan ulul albab. Yang akan saya kerucutkan di sini yakni manusia ideal dalam pandangan muhsin dan ulul albab. Pertama, muhsin menurut Ibnu Atiyah yakni pribadi yang mengisi hidupnya dengan kepatuhan dan amal soleh. Muhsin ini merupakan predikat yang seharusnya ditempuh oleh seluruh muslim dalam rangka mencapai kepribadian yang takwa dalam hidupnya. Yang kedua, ulul albab. Menurut Ibnu Munzir, yakni orang yang bertakwa kepada Allah, berpengetahuan tinggi, dan dapat menyesuaikan dirinya dalam lapisan masyarakat. Setelah kita ketahui apa itu manusia ideal dalam Islam, yakni salah satunya manusia ideal dalam Islam disebut sebagai muhsin. Di sini ciri-ciri muhsin atau manusia ideal itu sendiri yakni seseorang yang merealisasikan aktivitasnya ke dalam berbagai hal yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ia harus beriman dan bertakwa, kemudian beribadah mahdoh dan meyakini akhirat, lalu berzikir dan berdoa, lihat di jalan Allah, serta mencari keridhaan Allah dan kebahagiaan akhirat. Itulah yang pertama, hubungan muhsin dengan Allah. Yang kedua, yakni hubungan muhsin dengan diri sendiri. Muhsin dengan diri sendiri merupakan sifat yang menyatu, melekat dengan dirinya, yang menjiwai segala karakteristiknya, baik berhubungan dengan Allah maupun dengan pihak lain. Di antaranya berupa patuh dan tunduk, tulus atau ikhlas, sabar, integrasi lahir dan batin, serta pemaaf dan lapang dada. Yang ketiga yakni manusia ideal dicirikan dengan hubungannya dengan sesama manusia, yakni dengan berbasis al-musawah, merupakan kesamaan derajat hak dan kewajiban, baik itu dalam keluarga, dengan anak, maupun dengan pasangannya. Dapat kita simpulkan, ciri-ciri muhsin atau sebutan manusia ideal dalam Islam ada 3, yakni ketika ia merealisasikan hubungannya dengan Allah, kemudian merealisasikan hubungannya dengan dirinya sendiri, lalu yang terakhir merealisasikan hubungannya dengan sesama manusia. Pembahasan yang terakhir yakni rumusan tujuan akhir pendidikan menurut Islam. Apa itu tujuan? Dalam bukunya Zakiyah Derajat memaparkan bahwa tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan telah selesai. Jadi tujuan akhir pendidikan menurut Islam terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 102, bahwa mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim. Itulah tujuan akhir dalam pendidikan Islam. Kenapa demikian? Karena telah kita ketahui bahwa seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, berpendidikan, dan mengenyam pendidikan hingga akhir hayatnya, hingga ia masuk ke dalam liang kubur. Maka dari itu, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah dan sebagai muslim merupakan tujuan akhir dalam pendidikan Islam. Berikutnya yakni kesimpulan dari keempat materi yang telah saya jelaskan, bahwa pendidikan Islam adalah pembentukan karakteristik muslim yang insan kamil sebagai ciri dari manusia ideal sehingga ia dapat mewujudkan fungsinya sebagai abdun dan khalifatul fil ard dengan tujuan hidup hanya beribadah kepada Allah semata dan tujuan akhir hidupnya yakni dengan kematian dengan yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.